Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, alhamdulillah kita akan memasuki pelajaran baru dari pembahasan nahwu kita, yaitu pertemuan yang ketujuh bersama fi'il mudhari. Kita telah mempelajari pembahasan fi'il madhi di pertemuan yang keenam, dan sekarang kita memasuki materi fi'il mudhari. Sebenarnya materi ini masuk pada bagian pembahasan shorof. Akan tetapi karena ada hubungan yang penting dengan pembahasan i'rab fi'il mudhari, karena fi'il mudhari ini bisa berubah-ubah, huruf akhirnya itu tidak hanya satu bentuk, tapi beraneka ragam. Nah, ketika dia dalam satu keadaan dengan keadaan lain, dia berubah. Nah, perubahan ini dibahas dalam nahwu. Apa yang berubah? Nah, ini jadi perlu kita ketahui. Walaupun asal pembahasannya dia di shorof, maka kita perlu sedikit tahu tentang perubahan fi'il mudhari, kemudian berusaha untuk menghafalkannya. Kami juga berharap agar teman-teman telah banyak mengingat dari perubahan-perubahan fi'il madhi, sehingga pada saat mempelajari perubahan fi'il mudhari ini lebih mudah dan tidak harus memiliki tanggungan hafalan yang banyak, ya. Sudah dicicil sedikit-sedikit, jadi untuk materi fi'il mudhari ini dapat lebih ringan biidnillahi ta'ala. Mari kita lihat perubahan bentuk fi'il mudhari sesuai dari pelakunya. Diawali dari kata ganti orang ketiga, yaitu artinya dia atau mereka. Yang pertama, yaktubu, artinya dia laki-laki menulis. Ini pola dasarnya. Kemudian untuk mengatakan mereka berdua laki-laki menulis, maka yaktubani. Yaktubani. Ini adalah contoh. Ini adalah bentuk pola. Kalau kita ingin ubah menjadi kata yang lain dengan arti yang berbeda, bisa, dan perubahannya sama. Contoh, kita ingin mengatakan belajar. Mereka berdua laki-laki belajar. Tinggal ditambahkan alif dan nun di ujungnya. Jadi yadrusani. Belajar artinya yadrusu. Kalau yadrusu artinya dia laki-laki belajar. Kalau yadrusani, mereka berdua laki-laki belajar. Nah, terus seperti itu. Ini jadi hanya sekedar contoh sebagai bentuk asal pola. Selanjutnya adalah yaktubuna. Mereka laki-laki menulis. Di sini ada tambahan waw dan nun, yaktubuna. Lalu taktubu. Nah, bedanya antara dia laki-laki dan dia perempuan adalah di huruf pertamanya. Kalau dia laki-laki menggunakan ya, sementara dia perempuan menggunakan huruf ta di awalnya. Sisanya sama, taktubu. Kemudian taktubani, mereka berdua perempuan menulis. Taktubani. Lalu perubahan yang keenam, yaktubna, mereka perempuan menulis. Kalau ingin lebih mudah dalam menghafalkan, maka teman-teman bisa menghafalkannya sekaligus dengan mengulang-ulang 6 urutan ini. Yang terpenting kita sudah hafal masing-masing ini. Dia laki-laki, kemudian mereka berdua laki-laki. Kita hafal sudah urutan ini, mereka laki-laki, dan terus sampai ke bawah. Kemudian dihafalkan dari atas, seperti yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, yaktubna. Diulang terus. Paling kita mengulangnya 15 menit, ini sudah hafal. Ketika kita mengatakan yaktubu, artinya dia laki-laki.
Kalau kita mengatakan taktubani, maka akan ingat, maksudnya mereka berdua perempuan menulis. Begitu. Jadi memang ada kiat yang perlu kita langkahkan agar lebih mudah untuk menghafal 6 susunan ini. Selesai kita dari kata ganti orang ketiga. Berikutnya kata ganti orang kedua, yaitu kamu atau kalian. Kamu atau kalian. Yang pertama adalah taktubu. Kamu laki-laki menulis. Nah, kalau kita lihat taktubu ini sama dia seperti dia perempuan. Sama-sama diawali dengan ta. Nah, terus bagaimana membedakannya? Dari segi lafaz tidak ada bedanya. Sama persis. Nah, akan tetapi kita akan tahu nanti bedanya dari susunan dalam kalimat. Kita akan paham, oh, yang di sini maksudnya adalah dia perempuan, atau yang di sini maksudnya adalah kamu laki-laki. Jadi tergantung. Ini bukan hal yang rumit insyaallah ketika kita sudah melihatnya dalam kalimat. Intinya bentuknya sama. Selanjutnya adalah taktubani, kalian berdua sama, laki-laki perempuan sama menulis. Kemudian taktubuna. Nah, kalian laki-laki menulis. Sama ya seperti mereka laki-laki, cuman bedanya adalah di huruf awal. Kalau mereka laki-laki tadi, maka ya awalannya. Kalau kalian laki-laki, ta awalannya, taktubuna, begitu. Selanjutnya, kamu perempuan, taktubina, taktubina. Kemudian kalian perempuan, taktubna. Taktubna ini sama seperti mereka perempuan, bedanya di awal. Kalau mereka perempuan, iya, yaktubna. Kalau kalian perempuan, taktubna. Oh, banyak sekali Ustaz ini beda-bedanya. Ya, tenang, bisa dilangkahkan dengan cara yang tadi. Kita hafal lebih dulu urutannya dari kamu laki-laki menulis, kamu laki-laki, kalian berdua, kalian laki-laki, kamu perempuan, kalian perempuan. Kalau sudah hafal, tinggal kita jalankan. Turun ke bawah, taktubu, taktubani, taktubuna, taktubina, taktubna. Simple, 5 saja. Selesai. Inilah perubahan-perubahannya. Kalau kita ulang, 10 menit, 15 menit, kita luangkan waktu menghafal ini. InsyaAllah akan lebih melekat. Selesai sudah dari kata ganti orang kedua. Yang terakhir adalah kata ganti orang yang pertama. Kata ganti orang pertama, yaitu saya dan kami. Untuk saya, ana aktubu, nah, awalannya a, ana aktubu. Kemudian nahnu naktubu. Nahnu naktubu. Ini lebih mudah lagi. Kalau aku, maka a aktubu. Kalau kami menggunakan na naktubu. Setiap dari perubahan ini harus untuk kita ingat. Dari kata ganti orang ketiga, kedua, dan juga yang pertama. Kemudian, mari kita mengenali ciri-cirinya lebih spesifik. Pada intinya adalah kita hafalkan yang tadi. Huruf awal fi'il mudhari adalah 4 huruf ini. Ya, 4 huruf ini. Ada ya, ta, na, dan a. Ini menunjukkan subjek atau pelaku dari pekerjaan. Huruf a menunjukkan pelaku tunggal. Pertama, artinya sendirian. Saya atau aku. Contoh dalam percakapan agar lebih mengena, hal taktubu risalatan ba'da zalika. Apakah kamu akan menulis surat setelah itu? Naam, ana sa'aktubu. Nah, ya, saya akan aktubu. Artinya saya akan menulisnya. Aktubu akan menulisnya. Aktubuha akan menulisnya ba'da qalilin, sebentar lagi. Lalu
Atadhabu ilal maktabi. Apakah kamu tadhabu? Apakah kamu tadhabu pergi ke perpustakaan? La, tidak. Ana abqa. Nah, seperti yang kita sampaikan tadi, intinya adalah perubahan di depan dan di akhir. Kalaupun abqa ini sekilas tidak sama dengan aktubu, tapi kita lihat sama dia. Awalannya sama-sama a, sama-sama hamzah. La, ana abqa fil baiti. Tidak, saya abqa, tetap, saya tetap di rumah. Kemudian huruf nun yang menunjukkan pelaku jamak pertama, kami. Artinya kami. Hal tazhabuna ilal madrasati ghadan? Hal tazhabuna. Kalian laki-laki, ya kan? Apakah kalian akan pergi ke sekolah besok? Naam, nazhabu. Nah, ini nazhabu awalannya na. Walaupun hurufnya ha dan harokatnya fathah, kalau tadi kan naktubu. Tapi intinya adalah di depan. Nah, itu yang menjadi kita mengetahui bahwa artinya adalah kami. Naam ya, nazhabu, kami akan pergi ilal madrasati, ke sekolah, fi shabah, di pagi hari. Wa madza taf'aluna ba'da dirasati, dan apa yang akan kalian lakukan? Taf'aluna, yang akan kalian lakukan ba'da dirasati, setelah belajar. Nal'abu, kami akan bermain. Nal'abu, kami ya. Kuratal qadami fis sahah, sepak bola. Kuratal qadam, sepak bola, fis sahah, di lapangan. Kemudian huruf ta. Nah, huruf ta ini bukan hanya satu seperti yang tadi sudah kita lewati. Dia bisa menunjukkan orang ketiga, perempuan. Orang ketiga artinya dia ya. Artinya dia. Disebut orang ketiga karena tidak ada di tempat tersebut. Tapi orangnya di luar dari orang-orang yang ada dalam sebuah obrolan atau perkumpulan. Makanya dia. Makanya orang ketiga disebut. Orang pertama adalah yang bicara, orang kedua adalah lawan bicara, orang ketiga adalah yang tidak ada. Orang ketiga perempuan. Kemudian yang kedua adalah bisa jadi orang kedua kamu untuk laki-laki atau perempuan, ya tergantung tambahan pada akhir kata. Kita ambil contohnya. Ummuna tazhabu. Nah, ini. Ibu kita tazhabu, pergi. Tazhabu, beliau pergi. Nah, ya kan? Maka ta awalannya. Ila suqi, ke pasar, ba'da zuhri, setelah zuhur. Wa anta, dan kamu. Hal tazhabu ila suqi, apakah kamu laki-laki, tazhabu ila suqi, akan pergi ke pasar. Nah, di sini sama-sama tazhabu ya. Yang pertama di sini ada tazhabu, tetapi di sini kandungannya adalah dia perempuan, yaitu kembali kepada ibu. Ibu kita. Kemudian yang kedua sama-sama tazhabu, tetapi di sini artinya adalah kamu laki-laki. Ya, jadi dari konteks kita bisa membedakannya. Kata Musa, la ana sa'adhabu ilal mustausofi. Tidak, saya azhabu, akan pergi ke mustausof, klinik. Hal tasta'iddul ana, apakah tasta'iddu? Ini juga fi'il mudhari, diawali ta. Tadi awalan fi'il mudhari ada ya, ada ta, ada a, dan ada na. Nah, di sini awalannya ta. Tasta'iddu artinya kamu laki-laki. Apakah hal tasta'iddu, kamu bersiap-siap, al-ana, sekarang, lidzahabi, untuk pergi. Naam, ana asta'iddul ana. Ya, saya sedang bersiap sekarang. Wahiyya hal tasta'iddu aydon, apakah tasta'iddu, dia perempuan, maksudnya ibu tadi, ibu kita tadi,
Apakah beliau juga sedang bersiap? Nah, sama tasta'iddu antara yang di bawah sini, tasta'iddu yang artinya dia perempuan, apakah sudah bersiap? Dan di sini juga ada tasta'iddu yang artinya kamu. Ya, intinya sesuai konteks kita akan mudah memahaminya. Jadi tinggal dihafal yang tadi. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, yaktubna. Nah, itu untuk orang ketiga. Nah, kemudian orang yang kedua pindah lagi, dihafal lagi sebagaimana yang tadi telah disebutkan. La hiya lam tasta'iddal ana, tidak, beliau belum bersiap. Ini sama tasta'idda, awalannya tak, berarti dia perempuan. Kemudian huruf ya menunjukkan pelaku ketiga. Ya, orang ketiga. Orang yang tidak ada di dalam majelis, dia atau mereka. Hal yadhhabu akhuka ila suqi al-yawma, apakah saudara laki-lakimu yadhhabu pergi ila suqi ke pasar al-yawma hari ini? Naam huwa yadhhabu. Nah, ini yadhhabu. Ya, yadhhabu dia pergi ila suqi ke pasar ba'da qalilin sebentar lagi. Wa ikhwatuhu hal yadhhabuna ma'ahu, dan saudara-saudaranya apakah mereka ikut pergi bersamanya? Kita lihat di sini bahwa yang awalannya adalah huruf ya, maka menunjukkan pelaku dia dan mereka. Di sini ada dia, yadhhabu, dia pergi, dan di bawah ada yadhhabuna yang artinya juga mereka pergi. La hum yabqauna, masih awalan ya. Hum yabqauna, tidak, mereka tetap fil baiti, di rumah, liyadrusu, untuk belajar. Wa madza anil akhawati hal hunna yazhabna ilal maktabati, bagaimana dengan saudari-saudari? Hal hunna yazhabna, ingat artinya mereka perempuan, awalannya ya. Apakah mereka yazhabna ilal maktabati, pergi ke perpustakaan? Naam hunna yazhabna, ya, mereka yadhhabna pergi ke perpustakaan, ilal maktabati kulla yaumin, setiap hari. Kemudian akhiran pada fi'il mudhari juga dapat berubah akhirannya tergantung pada jumlah dan jenis pelaku. Mari kita cermati contohnya. Taktubina untuk kamu perempuan, karena ada tambahan ya dan nun. Taktubina. Kalau mau diganti fiilnya menjadi duduk, maka menjadi tajlisina. Tajlisina. Kita mau ganti lagi dengan mencuci. Mencuci adalah ghasala yaghsilu. Kalau ingin mengatakan kamu perempuan mencuci, berarti tagsilina. Jelas ya? Insyaallah perubahannya mudah asalkan kita menghafalnya secara bertahap. Kalau kita mau menghafalnya sekaligus, keberatan, akhirnya kesulitan, akhirnya berhenti. Selanjutnya adalah yaktubuna. Untuk mereka laki-laki ada tambahan waw dan nun. Rangkuman dari materi kita di hari ini, fi'il mudhari jadi berubah berdasarkan pelaku dan memiliki awalan serta akhiran yang berbeda. Orang ketiga, yaitu yang dibicarakan, yaktubu, taktubu, yaktubuna, dan yaktubna. Orang kedua, taktubu, taktubina, taktubuna,
taktubna. Orang pertama yang berbicara, aktubu, naktubu. Nah, ini semua adalah rangkuman-rangkuman untuk memudahkan kita mengingat. Pada intinya, saran cara yang ditempuh adalah menghafalkan sekaligus tadi 6 untuk kata ganti orang ketiga, kemudian hafalkan sekaligus 5 buat kata ganti orang kedua, kemudian untuk kata ganti orang yang pertama atau yang berbicara, sangat mudah. Kalau saya, maka awalannya a, kalau kami, awalannya na. Aktubu, saya sedang menulis. Naktubu, kami sedang menulis. Awalan fi'il mudhari menunjukkan pelaku, a, aku, na, kami, ta, kamu atau dia perempuan, ya, dia laki-laki. Ini secara umum dan sudah lewat pembahasannya. Akhiran berubah sesuai jenis dan jumlah pelaku. Dengan ini kita telah menyelesaikan pembahasan kita terhadap materi ini. Semoga dijadikan ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan untuk memahami materinya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.